Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Chi-square dengan saya, Kurnia Febriani sebagai moderator, Iqbal sebagai pemateri, Christine sebagai pemateri, dan Julia sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian Chi-square atau Chi kuadrat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, Chi-square atau biasa disebut juga dengan Chi kuadrat adalah sebuah uji hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang didasarkan oleh hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data yang diambil untuk diamati. Nah, uji ini sangat bermanfaat dalam melakukan analisis statistik jika kita tidak memiliki informasi tentang populasi atau asumsi-asumsi yang dipersyaratkan untuk penggunaan statistik parametrik tidak terpenuhi. Saya Christine Maestuti sebagai pemateri 2 akan menjelaskan materi Chi-square sebagai alat estimasi. Menurut Tulus Winarsunu, mengadakan estimasi berarti menafsirkan keadaan populasi berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari sampel. Untuk mengadakan estimasi dengan menggunakan rumus Chi-square, dibutuhkan sebuah hipotesis nihil, H0, yang berbunyi tidak ada perbedaan frekuensi antara individu yang ada pada satu kategori dengan yang berada di kategori lain dalam suatu populasi. Hal ini berarti bahwa frekuensi individu dalam populasi yang tergolong kategori X maupun kategori Y selalu terbagi rata, yaitu masing-masing 50% frekuensi. Rumus untuk mencari nilai Chi-square adalah sebagai berikut. X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurang Fe dikuadratkan per Fe, di mana X kuadrat sama dengan nilai Chi-square. F0 adalah frekuensi yang diperoleh, sedangkan Fe frekuensi yang diharapkan. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Perkenalkan, nama saya Iqbal Andika, NIM 1900616178. Saya akan mencoba menjelaskan tentang poin C, yaitu Chi-square untuk pengajuan hipotesis. Dalam estimasi, Chi-square digunakan untuk mengambil kesimpulan dari sampel untuk populasi. Akan tetapi, dalam pengujian hipotesis Chi-square digunakan untuk menguji apakah perbedaan frekuensi yang diperoleh dari dua kelompok sampel atau lebih merupakan perbedaan yang signifikan, ataukah hanya merupakan perbedaan frekuensi yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel ketika penelitian. Contohnya, kita akan meneliti perbedaan pandangan para orang tua dalam hal menentukan jenis pendidikan prasekolah bagi anak-anaknya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kenalkan, nama saya Julia Adela Putri, NIM 19006179. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang kegunaan Chi-square. Yang pertama, membandingkan antara frekuensi observasi dengan frekuensi teoritis atau harapan, di mana uji X2 untuk distribusi uji kecocokan membandingkan antara frekuensi observasi dengan frekuensi teoritis atau harapan. Apakah frekuensi hasil observasi menyimpan dari frekuensi harapan? Jika nilai kecil, berarti kedua frekuensi tersebut sangat dekat mengarah pada penerima pada hipotesa 0 atau H0. Kedua, uji X2 untuk independensi. Uji independensi menguji apakah ada atau tidak ada hubung antara dua kategori suatu hasil observasi suatu populasi dengan kategori populasi lainnya. Uji independensi disebut juga analisis tabel kontingensi. Yang ketiga, uji X2 untuk perbedaan. Uji Chi-square untuk perbedaan
bentuk hipotesis atau H0, H0 yang digunakan dalam hal ini adalah tidak terdapat perbedaan dari keadaan atau peristiwa dari kelompok sampel yang satu dengan kelompok sampel yang lain. Sedangkan untuk HA adalah terdapat perbedaan dari keadaan atau peristiwa dari kelompok sampel yang satu dengan kelompok sampel yang lain. Itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. 1. Apa fungsi dari teknik t-test dan chi-square dalam penelitian dan apa beda di antara keduanya? T-test yaitu yang dipergunakan untuk menguji signifikasi perbedaan dua buah mean yang berasal dari dua buah distribusi. Sedangkan chi-square berfungsi digunakan untuk mengadakan estimasi, dan keduanya dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Perbedaan dari t-test dan chi-square adalah apabila data yang dihadapi peneliti berasal dari distribusi yang lebih dari dua buah, maka diperlukan teknik statistik yang lain lagi, misalnya analisis varian atau sering disingkat dengan ANAVA. Saya Christine Maya Astuti dari kelompok 3 akan menjelaskan penyelesaian soal di buku Tulus Winarsunu nomor 2. Di sini X1 terdapat 10 variabel. Yang pertama 32, 34, 56, 43, 65, 45, 43, 58, 54, 36, dan X2 55, 56, 23, 34, 24, 32, 31, 21, 20, 31. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita harus membuat tabel terlebih dahulu agar memudahkan kita menyelesaikan soal ini. Tabel di sini kita buat X1, tabel yang kedua X2, yang ketiga X1 kuadrat, yang keempat X2 kuadrat sampai diperoleh hasil akhir. Di sini diperoleh hasil dari X1 kuadrat yaitu 22.840 dan X2 kuadrat 12.209. Kita masuk ke rumus standar deviasi 1 dikuadratkan sama dengan sigma X1 kuadrat per N1 dikurang X1 kuadrat. Kita masukkan X1 yang pertama, sigma dari X1 yang pertama yaitu 22.840 dibagi jumlah dari keseluruhan variabel yaitu 10 dikurang X1 kita peroleh dari jumlah keseluruhan variabel yaitu 466 per 10 diperoleh nilai 46,6. Jadi di sini kita gunakan dikurang 46,6 dikuadratkan. Setelah dijumlahkan semuanya diperoleh hasil 112,44. Begitu juga nomor 2 untuk standar deviasi 2 kuadrat sama dengan sigma X2 dikuadratkan per N2 dikurang X2 dikuadratkan. Untuk mencari X2 kuadrat sama dengan yang pertama, yaitu jumlah seluruh variabel dibagi banyaknya variabel jumlah seluruhnya 327 dibagi jumlah variabel yaitu 10 diperoleh hasil 32,7. Lalu kembali ke rumus di mana sigma X2 kuadrat yaitu 12.209 per N2 N kedua yaitu 10 dikurang 32,7 dikuadratkan, maka diperoleh hasil 151,6. Nah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.